Halo, konco-koncoku, sahabat-sahabat YouTubeku, ketemu lagi bersama aku, Rosma Winata Channel. Di hari ini, setiap Kamis seperti biasa, kita akan berbincang bersama dengan Dr. Jamal Tahitu. Kita mau jalan-jalan ke surga, kesehatan dan olahraga. Dan tema untuk hari ini adalah tentang demam meningitis. Apa sih demam meningitis itu? Stay tune terus ya, kita akan terus dengarkan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu semuanya. Dan ingat, video ini tuh akan terbagi menjadi 3 bagian. Jadi akan Rosma upload setiap hari satu selama 3 hari berturut-turut. Oke, ikuti saja obrolan kita ke surga bersama Dr. Jamal Tahitu. Radio KIS 103.2 FM yang selalu pas di hati Anda. Halo, selamat pagi pecinta setia Radio KIS. Selamat pagi, kembali Rosma menemani Anda. Kali ini Kusmaneka kembali hadir ya. Dan seperti janji Rosma tadi, kita tidak sendirian, tapi ada tamu yang selalu hadir dan mengajak kita jalan-jalan ke surga bersama dengan Dr. Jamal Tahitu. Halo Dr. Jamal. Ya, halo juga. Selamat pagi Mbak Rosma. Pagi. Selamat pagi buat pecinta setia Radio KIS dimanapun berada. Iya. Seperti biasa ya dokter, selalu saja kita akan ngobrol-ngobrol dan obrolan kita ini pastinya selama tiga minggu ini kita ngobrolnya soal kejang ya dok. Sampai kaget kok tiba-tiba berniaga. Ya. Sama kejang. Ya. Pertama itu kejang karena panas demam. Terus yang kedua kejang karena epilepsi. Iya. Nah hari ini adalah kejang meningitis. Iya. Apa itu dokter Iya, kejang iya. meningitis? Iya, kali ini kita akan bahas mengenai kejang meningitis. Nah ya, jadi kejang meningitis ini memang namanya agak sulit ya. Meningitis. Meningitis ya. Itu Meningitis. adalah sebetulnya bisa disebut peradangan pada meningin. Meningin itu adalah selaput ya. Jadi otak kita tuh ada selaputnya begitu. Selaput ini yang membungkus otak dan saraf tulang belakang di ulo-ulo ini ya bahasa Jermannya ya. Ya, jadi itu ada bungkusnya kayak plastik gitu, jadi seperti dibungkus gitu. Dan itu yang meradang ya, jadi selaputnya yang meradang. Nah ini memang kadang-kadang sakit kejang karena meningitis itu tidak gampang diketahui. Nah ya, jadi ini yang agak membedakan ya. Ini gejala awalnya seperti mirip-mirip kayak flu itu ya, tapi sebetulnya kalau diperiksa lebih dalam, lebih lengkap begitu akan kelihatan kalau dia karena radang dari selaput otak ya. Ini penyebabnya macam-macam memang ya, bisa dari virus, bisa dari kuman, bisa dari jamur, bisa dari jenis binatang yang namanya parasit ya. Parasit itu jenis binatang yang dia masuk ke dalam tubuh manusia gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya radang di selaput otak ya. Kalau dipikir kan selaput otak itu sudah di dalam kepala gitu kan ya, dan dia kan ya tipis sekali, tapi bisa saja terjadi radang di sana. Nah ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana kita tidak terkena kejang karena meningitis. Oke, jadi itu ya, apakah kejang meningitis sudah dijelaskan oleh Dr. Jamal. Nah pastinya untuk semua pecinta setia Radio KIS pengen lebih tahu lagi nih dokter ya, supaya tidak terkena kejang meningitis ini, kita kan harus tahu tanda-tanda dan gejalanya ya dokter ya. Iya betul sekali. Nah, terus apa itu dokter tanda dan gejala dari kejang meningitis ini dok? Iya, jadi tanda dan gejala dari meningitis atau kejang meningitis ini itu sebetulnya bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok ya. Jadi tanda dan gejala meningitis yang terjadi di atas 2 tahun ya, setelah 2 tahun, dan ada yang sebelum
2 tahun. Nah, ya. Jadi batasnya 2 tahun. Kalau yang di atas 2 tahun, artinya anak-anak di atas 2 tahun dan sampai dewasa, bisa sampai lansia juga bisa, ya. Gitu ya. Iya, semua umur ini ya, tidak mengenal usia. Itu pertama demam ya, panas tinggi ya, jadi mirip-mirip kayak kejang demam gitu ya, demam tinggi. Tapi biasanya disertai dengan gerak leher yang kaku. Jadi lehernya itu Tegang gitu. susah digerakkan ya, kayak kaku gitu ya, kaku untuk digerakkan jadi susah. Kemudian ada sakit kepala yang sangat gitu ya, berat sakit kepalanya ya, disertai kejang ya. Kemudian juga ada tanda dan gejala itu menjadi sensitif terhadap cahaya ya, gitu. jadi dia kalau punya gejala awal meningitis ini menjadi tidak suka terang ya, sukanya gelap-gelapan. Gitu ya, Dok. Iya, jadi sensitif terhadap cahaya. Kemudian ada juga refleks mual sampai muntah juga bisa ya. Kemudian menjadi susah berkonsentrasi, nah, gitu. Kemudian juga nafsu makan menjadi kurang karena ada mual dan muntah itu. Ini yang gejala yang pada umumnya terjadi pada anak-anak di atas 2 tahun sampai dewasa sampai lansia ya. Kalau yang di bawah usia 22 tahun itu gejalanya sebetulnya ya hampir sama dengan yang tadi, tapi ada tanda gejala yang spesifik ya di bawah 2 tahun ini ya. Yang lebih spesifik adalah di kepala bayi ya, di kepala anak 2 tahun Di bawah ya? bawah ya, di bawah 2 tahun tadi itu di bagian kepala ini ada timbul benjolan. Nah, Di kepalanya di mana saja, Dok? iya di kepalanya. Pokoknya di kepala ya, tidak yang di depan atau di belakang gitu Ya enggak di ya, Dok? kepala ya, dari pokoknya kepala ya. kepala itu biasanya ada timbul benjolan, dan bayinya ini biasanya merawal terus, nangis terus nggak berhenti-berhenti ya, gitu. diminumi atau mau dibubukkan gitu, nangis terus ya. Dan ini harus segera ditangani ya, karena dia bisa berakibat fatal. Nah ya, jadi ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan kalau ada anak-anak tiba-tiba kejang ya. Jadi kalau kejangnya disertai panas tinggi, kok lehernya jadi susah bergerak gitu ya, digerakkan dengan tangan aja juga susah, terasa Kayak kaku gitu ya. ya, Dok, Kayak kaku gitu, kayak orang mirip kayak orang tengeng gitu ya. Nah, tapi ini jadi disertai juga gejala yang lebih serius, jadi kepalanya biasanya disertai sakit kepala. Dan karena bayi ya, Dok, nggak bisa ngomong ya, iya, jadi cuma nangis tok ya. Iya, kan biasanya memang kalau kejang karena meningitis ini, kalau kejang demam kan panas tinggi ya, tapi ini kalau kejang meningitis itu memang gejalanya lebih beragam ya, dan lebih serius kalau tidak segera ditangani. Dan salah satu gejala yang juga perlu diketahui adalah kalau pada kejang demam, biasanya setelah kejang itu dia sadar lagi nangis gitu ya, kalau anak-anak gitu ya. Itu biasanya nangis. Tapi kalau pada kejang meningitis itu biasanya kalau sudah kejang kadang-kadang tidak sadar lagi. Jadi terjadi penurunan kesadaran ya. Jadi, dan kalau tidak segera ditangani kondisinya biasanya cepat memburuk. Ya, jadi ini beberapa hal yang kita tidak perlu takut banget ya, takut berlebihan terhadap anak yang sedang kejang. Tapi juga kita harus tetap waspada ya, karena kalau itu karena kejang meningitis harus segera dibawa ke dokter, harus segera dirawat, biasanya harus rawat inap itu karena butuh pengobatan yang intensif. Iya, itu Mbak. Tanda gejala meningitis. Iya, dan pecinta setia Radio Kiss, buat Anda yang mungkin pengen bertanya seputar meningitis ya, Anda boleh telepon ke 8316712 atau WhatsApp di 0815770132. Dokter, nanti kita akan lanjutin obrolannya ya, Dokter ya. Iya. Tapi kita dengarkan dulu satu informasi berikut ini. Pecinta setia Radio Kiss, langkah kebersamaan kita terus berlanjut. Terima kasih banget buat semuanya yang udah gabung barengan Rusma ya. Dan kita akan lanjutkan obrolan kita di seputar
kejang meningitis.